Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada hadis 9776 dalam kitab saya. Pembahasan terakhir kemarin tentang Ka'bi Kerabayan. Kita lanjutkan hadis 9776. La tazidu, janganlah kalian menambah ahlul kitab kepada ahli kitab Yahudi atau Nasrani ala atas ucapan wa alaikum. Maksudnya kalau ada orang Yahudi atau Nasrani salam kepada kita, maka jawabannya jangan lebih dari wa alaikum. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi maknanya sahih sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu wa alaikum. Kalau orang Yahudi itu mengucapkan salam kepada kalian, idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitab faqulu wa alaikum, maka ucapkanlah kepada mereka wa alaikum. Nah, itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga hadis ini maknanya sahih. Hadis 9777. La tas'alin nasa, janganlah meminta kepada manusia syai'an, sedikit pun, walau sautaka, meskipun cambukmu, wa in saqata minka, meskipun jatuh darimu. Atau bisa jadi ini wala sautaka in saqata minka. Ya, wallahu a'lam, nanti dicari lagi di Musnad Ahmad. Dan jangan minta cambukmu jika jatuh darimu, hatta tanzila ilaihi, sampai kamu sendiri yang turun kepada cambuk tadi, fata'khudahu, lalu kamu mengambilnya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan diri kita kepada derajat tawakal. Bagaimana tawakal? Jangan minta apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita masih minta kepada manusia, berarti tawakal kita kepada Allah berkurang, ya. Karena kita masih mikirnya kepada manusia. Oh ya, saya punya teman ini bisa dimintai ini, saya punya rekan ini bisa dimintai pinjaman ini. Nah, itu berarti tawakalnya masih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak dilarang, ya. Jadi larangan dalam hadis ini, jangan minta diambilkan cambuk, ini bukan larangan haram. Seandainya kita naik motor, kemudian kunci motor kita jatuh, kita minta kepada yang di bawah untuk mengambilkan, itu tidak berdosa. Tapi ini perintahnya perintah irsyad, supaya kita itu lebih derajatnya lebih naik kepada derajat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau sudah tawakal betul kepada Allah, itu apapun dari manusia nggak butuh lagi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilempar pada api, malaikat Jibril muncul. Wahai Ibrahim, kamu butuh apa? Saya bantu. Maka beliau mengatakan, amma ilaika fala, kalau kepada engkau saya enggak butuh. Nah, ini sudah tawakalnya tingkat tinggi kepada Allah, sehingga enggak merasa butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 778. La yus'al, tidak boleh ditanya ar-rajul, seseorang, fima, dalam hal apa, daraba, dia memukul, imra'atahu, istrinya. Wala tanam, dan janganlah kamu tidur, illa ala witrin, kecuali di atas salat witir. Maksudnya salat witirlah sebelum tidur, supaya salat witirnya tidak terlepas. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan. Hadis ini ada ceritanya. Umar bin Khattab ketika didatangi oleh seorang tamu, maka tamu ini melihat Sayyidina Umar ini pegang istrinya, pukul istrinya. Nah, kemudian setelah memukul istrinya, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Ash'ath, ini tamunya bernama Ash'ath, hafalkanlah dari saya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sampaikan hadis ini. Seseorang jangan ditanya kenapa dia pukul istrinya. Artinya Sayyidina Umar melarang, kamu jangan tanya saya kenapa saya pukul istri saya.
Kenapa? Pertama, karena kalau kita bertanya itu bisa menyebabkan tersingkapnya aib yang semestinya tertutupi. Misalnya, ya, kenapa kamu pukul istrimu? Karena dia tidak mau diajak hubungan intim. Nah, ini kan aib kan. Masalah hubungan intim ini masalah dalam, suami istri aja yang tahu, nggak usah orang-orang lain tahu. Demikian juga yang lain adalah menurut para ulama, yaitu rahasia hadis ini kenapa tidak boleh bertanya adalah dawamu husnudzon, supaya kita senantiasa husnudzon kepada orang yang melakukannya. Dia pukul istrinya, kenapa? Alah, husnudzon aja. Ya mungkin dia mendidik istrinya. Jadi husnudzon bahwasanya apa yang dilakukan itu sudah sesuatu yang benar sesuai syar'i. Nah, maka dilarang untuk ditanyakan. 779. Bahkan ini juga berlaku untuk mertua sendiri. Jadi misalnya mertuanya melihat menantunya ini memukul istrinya. Nah, ini seyogianya mertua ini tetap husnudzon. Ya, ini paling-paling ya, karena ada kesalahan sedikit pada istri maka dipukul. Kecuali kalau ini laki-laki terkenal sebagai tukang pukul, nah itu beda lagi. Berarti dia memang satu kesalahan dia karena sering memukul orang. Tapi kalau ada orang yang zahirnya baik, nggak usah dianggap sebagai satu keburukan seperti ini. Hadis 779. La tusafiril mar'ah, janganlah bersafar seorang wanita salasata ayyam selama 3 hari illa kecuali ma'adhi mahramin, bersama mahramnya. Kata-kata 3 hari ini tidak menunjukkan bahwasanya 2 hari boleh, 1 hari boleh, tidak. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini al-madar ala ma yusamma safaran urfan. Intinya adalah ketika safar itu disebut safar oleh adab, maka itu adalah safar. Sehingga mau 2 hari, mau 3 hari, mau 1 hari, mau setengah hari, pokoknya perempuan itu kalau safar tidak boleh tanpa mahram. Adapun Nabi menyebutkan 3 hari. Ini karena pertanyaannya waktu itu ada yang bertanya 3 hari. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wanita tidak boleh safar 2 hari tanpa mahram. Itu karena yang bertanya tanyanya 2 hari. Nah, sehingga ini semuanya sesuai dengan kondisi para penanya. Maka ini termasuk dalam bab apa? Al-'am alladzi dzukira ba'du afradihi. Sesuatu yang umum tetapi disebutkan sebagian personilnya. 3 hari itu safar, 2 hari itu safar, 1 hari perjalanan 1 hari itu juga safar. Nah, ini hadis ini menyebutkan 3, itu bukan berarti membatasi hanya 3 hari saja yang harus pakai mahram. Kalau 2 hari tidak, enggak. Karena ini adalah umum sifatnya, safar itu umum. Nah kemudian disebutkan oleh hadis sebagian personilnya, 3 hari kah, 2 hari kah, 1 hari kah. Ini istilah dalam ilmu fikih ya, al-'am alladzi dzukira ba'du afradihi, sesuatu yang umum tapi disebutkan sebagian dari bagian-bagiannya. Karena itu hadis berikutnya mengatakan la tusafir, janganlah bersafar al-mar'atu seorang wanita baridan sejarak 1 barid illa kecuali wa ma'aha mahram, bersamanya ada seorang mahram muharram 'alaiha, yang dia itu diharamkan untuk menikahi wanita tersebut. Hadis ini derajatnya sahih, menunjukkan bahwasanya kata-kata 3 hari dalam hadis sebelumnya tadi bukan pembatasan. Karena safar 1 barid itu enggak sampai 3 hari ya. 3 hari itu berbarid-barid itu. 1 barid itu berapa? 1 barid itu 3 farsakh. 3 farsakh itu 1 farsakh itu 3 mil. 1 mil itu 1,8 kilo. Nah, tinggal dikali. Nah, maka kira-kiranya barid itu adalah 20 kilo. Kalau jumhur mengatakan safar yang wajib ada mahramnya adalah 4 barid, atau safar yang boleh qasar adalah 4 barid. Itu jumhur. 4 barid adalah 80 kilo. Tapi pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Di sini hadisnya sahih mengatakan
wanita safar satu barit pun harus pakai apa? Mahram. Jadi mengatakan 4 barit itu tidak kuat pendapatnya, bertentangan dengan sabda Nabi yang sahih hadisnya ini. 781. La tusafir, janganlah bersafar al-mar'ah seorang wanita illa ma'adi mahram, kecuali bersama mahram. Nah, di sini kan tidak disebutkan kan berapa barit atau berapa hari. Ini menunjukkan umum, pokoknya yang disebut safar tidak boleh bersama mahram. Wala yadkhul 'alaiha, dan janganlah masuk kepada seorang wanita, rajulun, seorang laki-laki, illa wa ma'aha mahram, kecuali bersama wanita itu ada mahramnya. Jadi tidak boleh khalwat bersama wanita. Apa itu khalwat? Berduaan antara laki-laki dengan perempuan di tempat yang sepi, itu namanya khalwat. Nah, khalwat itu tidak boleh kecuali kalau perempuan itu bersama mahram. Nah, begitu perempuan itu bersama mahram, ini sudah tidak disebut khalwat lagi. Kalau berduaan tetapi di tempat terbuka, ini bukan mahram. Bukan khalwat. Jadi misalnya saya selesai kajian di luar masjid, antum masih berada di masjid ini, ada seorang wanita ingin bertanya kepada saya sesuatu yang malu untuk disampaikan di majelis. Nah, maka berdua antara saya dengan dia di tempat parkir itu bukan khalwat. Karena kalau kita ngomong sesuatu yang mesum, itu nanti pasti akan ketahuan oleh orang-orang sekitar. Maka itu dirasa aman dari sesuatu yang fitnah. Maka itu bukan khalwat. Maka Nabi pernah melakukan khalwat seperti itu, yaitu khalwat di tempat terbuka, dan itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. 782. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela al-amwat, orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qad afdau, mereka sudah sampai ila, kepada ma qaddamu, apa yang sudah mereka amalkan. Maksudnya ila jazaa'i ma qaddamu, mereka sudah sampai kepada balasan apa yang mereka amalkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini maksudnya adalah orang yang sudah mati, keburukannya nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena mereka sudah mendapatkan balasan amal mereka. Ngapain kita ngomong-ngomong lagi? Selain itu, ada sebab kenapa tidak boleh mencela orang yang sudah mati. Hadis berikutnya 783. Sebab pertama tadi ya, tidak ada gunanya karena mereka sudah mendapatkan balasannya yang mereka lakukan. Adapun sebab yang kedua, la tasubbul amwat, janganlah kalian itu mencela orang-orang yang sudah mati. Fatu'du, maka kalian itu menyakiti al-ahya, orang-orang yang masih hidup, maksudnya kerabat-kerabatnya si mayit tadi. Nah, ini adalah sebab yang kedua. Maka tidak boleh gara-gara kita mencela orang yang sudah mati, maka kerabat yang masih hidup merasa terganggu dengan hal tersebut. Kalau mau disebutkan kejelekannya supaya tidak diikuti orang, tidak usah sebut namanya, sebutkan aja pemikirannya. Ada pemikiran sesat mengatakan begini, orangnya udah mati, nggak usah diungkit-ungkit lagi. 784. La tasubbu, janganlah kalian itu mencaci al-a'immata, para pemimpin. Wad'ullaha, dan doalah kepada Allah, lahum, untuk mereka, bis shalah, dengan kebaikan. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya salahahum, kebaikan mereka, lakum, bagi kalian, adalah salahun, adalah kebaikan juga. Hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Jadi maksud hadis ini adalah kalau kita punya pemimpin, nggak usah dicela-cela keburukannya. Kenapa? Nggak ada gunanya mencela-cela seperti itu. Yang berguna bagaimana? Kita doakan supaya mereka baik. Ya Allah, tunjukilah presiden kami. Allahumma tih, Allahu yahdi. Mudah-mudahan Allah menunjuki dia supaya dia bisa gerak cepat menghadapi corona. Nah, itu lebih bagus daripada kita mengatakan presiden teko raiso ngatasi corona. Nggak ada gunanya ngomong gitu itu. Karena sebagian orang suka begitu, mencela, mencemooh. Sekarang mari kita pikir, kalau kita ngomong presiden ini pekok, itu kira-kira nambah manfaat atau nambah mafsadat? Kalau saya yakin itu nambah mafsadat. Kenapa? Presiden mendengar itu tidak kemudian
semangat untuk bergerak, tapi malah mungkin bangir, ya, sehingga dia marah kepada rakyatnya. Lebih baik kita doakan kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah para pemimpin kita, para penguasa kita, supaya mereka bisa berbuat yang sebaik-baiknya, supaya mereka melakukan syariat Engkau. Nah, ini lebih baik. Meskipun hadis ini memang derajatnya dhaif, ya, tapi saya bicara tentang maslahat sama mafsadah. Ngomong baik dengan ngomong buruk, lebih baik ngomong baik. 785. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela ad-dahra, masa. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah huwa ad-dahr, dialah masa. Maksudnya dialah pencipta masa atau pengatur masa. Hadis ini berkaitan dengan adat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau mereka mengalami satu musibah, itu mereka pasti menisbatkannya kepada ad-dahr atau masa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini perkataan orang-orang kafir. Tidaklah membinasakan kami kecuali masa. Jadi kalau ada tsunami itu gara-gara masa yang menciptakan tsunami itu. Ada corona itu gara-gara masa yang menciptakan corona tersebut. Maka mereka mencela tahun 2020, mereka mencela tahun 2004. Itu gara-gara terjadi musibah-musibah besar. Nah, maka Rasul mengatakan la tasubbudah. Kamu jangan mencela masa. Masa itu yang mengatur adalah Allah. Artinya kalau kita mencela masa sama dengan kita mencela pengaturnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya masa itu, bahwasanya angin itu, ini sama-sama makhluk, ya. Masa adalah makhluk, angin adalah makhluk. Imam Syafi'i mengatakan angin itu adalah makhluk Allah yang taat tunduk kepada Allah. Disuruh apapun manut, disuruh bertiup pelan-pelan supaya nyaman bagi manusia, nah, dia taat. Disuruh bertiup kencang sehingga merusak bangunan, dia taat juga. Nah, maka kita jangan mencela makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Masa juga begitu. Masa itu yang mengatur Allah. Terserah Allah, mau disuruh bikin musibah, mau disuruh bikin bencana, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini, innallaha huwa ad-dahr, Allah adalah ad-dahr. Ini Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya ad-dahr salah satu nama-nama Allah. Tapi jumhur ulama menyelisih beliau, enggak begitu. Allah wa dahr itu maksudnya adalah Allahu khaliqud dahr. Allah adalah masa, itu maksudnya adalah Allah pencipta masa. Saya cenderung kepada pendapat mayoritas para ulama, sehingga saya tidak mengatakan Allah adalah ad-dahr. Jangan berdoa dalam doa ya Allah ya dahr, jangan begitu, ya. Karena dahr bukan nama Allah. Kalau antum tanya dalil, maka saya tampilkan dalil yang semisal itu. Misalnya surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sinarnya langit-langit dan bumi. Nah, sekarang di bumi kita melihat matahari. Matahari bersinar, ya. Itu sinarnya bumi. Apakah kita mengatakan, oh berarti sinar matahari itu adalah Allah berdasarkan ayat ini? Allah itu sinarnya langit bumi, kan enggak, kan? Nah, maka yang dimaksud di sini adalah Allah itu pembuat sinar langit bumi. Allah itu munawwir atau khaliqu nuris samawati wal ard. Jadi bukan Allah itu sinar yang kita lihat di bumi itu adalah Allah, bukan, itu malah makhluk itu. Demikian juga di sini. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi memang Ibnu Hazm mengatakan ad-dahr nama Allah berdasarkan hadis ini. Tapi itu pendapat lemah, menyelisih mayoritas para ulama. 786. La tasubbu, janganlah mencela ad-dik, ayam jago. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu yuqidu, membangunkan orang lis-salati, untuk salat. Ayam jago biasa di tengah malam jam 2 dia berkokok, itu untuk membangunkan untuk tahajud. Dia biasa berkokok pada waktu terbit fajar, itu membangunkan untuk sholat subuh. Dia biasa berkokok pada waktu tergelincir matahari,
itu membangunkan orang untuk sholat zuhur ya. Karena orang-orang zaman dulu itu biasanya qailulahnya sebelum zuhur. Nah, maka 3 waktu ini waktu-waktu berkokoknya ayam ya. Tengah malam, kemudian terbit fajar subuh, kemudian tergelincir matahari. Ini menurut para ulama seperti itu ya. Tapi bisa jadi ayamnya zaman dulu berbeda dengan ayam zaman sekarang ya. Sehingga kalau antum tidak mendapati ayam berkokok pada waktu zuhur, itu jangan menyalahkan para ulama, wah ini menipu. Nah, itu bisa jadi zaman dulu begitu ya. Zaman sekarang mungkin ayamnya sudah berubah, bisa aja ya. Karena makanannya sekarang makanan haram ya. Nah, maka berkokoknya jadi berkurang, bisa jadi tapi. Dan kemudian dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Setiap orang yang memiliki satu kebaikan tidak sepantasnya untuk dicela atau dihinakan. Jadi kita melihat seseorang punya fadilah ya. Nah, maka tidak sepantasnya dia dicela atau dihinakan. Kita sering mendapatkan seorang ulama misalnya menyampaikan satu fatwa yang salah ya. Nah, itu jangan kemudian diviral-viralkan, diungkit-ungkit ya. Ini dokter ini salah, mengatakan bahwasanya menginjak tai menyebabkan wudunya batal. Nah, itu jangan diviralkan begitu ya. Beliau khilaf, udahlah salah ya sudah salah, sampaikan aja ini pendapat salah, tapi nggak usah viral-viralkan kesalahan beliau tersebut. Kecuali tujuannya untuk menasihati beliau, nggak apa-apa ya. Kita sampaikan kepada beliau, nggak ada masalah ya. Tapi kalau kemudian nadanya nada mencela, memviralkan untuk mencela, nah itu tidak sepantasnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tayalisi dengan kalimat yang lain. Fa innahu yadullu ala mawaqitis shalah. Karena sesungguhnya ayam itu menunjukkan kepada waktu-waktu salat. Dan ini sesuai fakta ya. Dia sering berkokok sebelum subuh, ketika terbit fajar, dan sering berkokok ketika tergelincir matahari. Tapi para ulama mengatakan tidak boleh kita menggunakan kokok ayam sebagai pertanda waktu sholat dengan sendirinya, nggak boleh. Okay? Karena itu hanya kebiasaan. Okay? Kebiasaannya berkokoknya pada waktu tersebut, tetapi tidak harus pada waktu tersebut. Okay? Sehingga tidak bisa dengan sendirinya dijadikan dalil ini sudah masuk zuhur, ini sudah masuk subuh, nggak bisa. 787. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela ar-riha, angin, fa innaha, karena sesungguhnya angin itu min rauhillah, dari rahmat Allah. Ta'ti bir rahmah, dia kadang-kadang membawa rahmat, wal azab, tapi juga kadang-kadang membawa azab. Membawa rahmat misalnya ketika dia bertiup sepoi-sepoi menyenangkan kita, nikmat, tidak jadi ISIS, itu rahmat. Membawa azab misalnya bertiup kencang merusak bangunan, itu azab. Walakin akan tapi salullah, mintalah kepada Allah min khairiha, dari kebaikannya angin, wa ta'awwadu, dan berlindunglah billah kepada Allah min syarriha, dari keburukannya angin. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini menunjukkan kalau kita bertemu dengan angin yang kencang, hendaklah berdoa yang isinya ini. As'alullaha min khairiha wa a'udzu billahi min syarriha. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Aku minta kepadamu ya Allah kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Pakai bahasa Jawa juga boleh, bebas. Karena di sini Rasulullah tidak menentukan lafal doa, beliau hanya menyuruh kita meminta kebaikan, berlindung dari keburukan. Nah, jangan lupa tadi kata Imam Syafi'i bahwasanya angin tidak pantas dicela. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Dia membawa rahmat itu karena diperintah Allah. Dia membawa azab itu juga karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat tetapi dhaif. Ada seseorang mengadukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini fakir terus. Gimana? Maka beliau bertanya, la'allaka tasubbu rih, barangkali kamu untuk mencela angin. Nah, maka maksudnya jangan mencela angin. Bisa jadi gara-gara kamu mencela angin ini, kamu difakirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti yang fakir itu karena mencela angin, bukan ya. Karena apalagi ini hadisnya adalah dhaif. Tapi maksudnya bisa jadi maksiat, mencela angin ini bisa menyebabkan kefakiran kita.
Imam Mutarrif bin Syikhir mengatakan, seandainya angin yang ada ini ditahan oleh Allah sejenak aja, okay, maka niscaya antara langit dan bumi ini akan menjadi busuk. Jadi angin ini sangat berguna sekali. Allah kirim supaya tidak busuk kondisi antara langit bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. 788. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela as-sultan, penguasa. Fa innahu, karena sesungguhnya penguasa, fai'ullah, itu adalah naungan Allah, fi ardihi, di buminya. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Nah, sehingga tidak usah kita bahas ya, hadis palsu. 789. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela syaitan, setan. Wa ta'awadu, dan berlindunglah billah kepada Allah, min syarri, dari keburukan setan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Mukhallis. Al-Mukhallis ini julukan bagi seorang ulama. Hadis ini derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif menurut Suyuti, tapi sahih menurut Al-Albani. Al-Mukhallis ini seorang ulama yang wafatnya tahun 300-an. Beliau adalah Muhammad Abu Tahir, disebut Al-Mukhallis karena dia itu biasanya pekerjaannya adalah memurnikan emas dari tipuan atau dari kepalsuan. Dia ahli emas, nah, sehingga dia mengetahui ini emasnya palsu, kemudian dibersihkan, kemudian disisakan yang murni saja. Nah, sehingga karena beliau bekerja seperti itu, dikenal sebagai Imam Al-Mukhallis. Beliau termasuk ahli hadis, memiliki kitab-kitab hadis, tetapi yang sampai kepada kita tinggal ajza saja, yaitu kitab hadis yang tipis. Nah, saya nggak tahu ini riwayatnya Imam Mukhallis ini dalam kitab apa, saya nggak ngerti. Hadis ini melarang kita untuk mencela syaitan. Kenapa? Nggak ada gunanya mencela syaitan. Bahkan dalam hadis yang sahih, mencela setan itu menyebabkan setan malah bangga. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, la taqul ta'isa syaitan, jangan mengatakan setan naras, ya, kalau bahasa kita Indonesia, ya. Artinya jangan mencela setan. Fa innahu ya'dum, karena setan akan membesar gara-gara kita cela, hatta yasira mithlal bait, sebesar rumah. Wa yaqulu, dia mengatakan bi quwwati saratu, dengan kekuatan saya mampu untuk membuat dia tergelincir. Nah, maka ini hadis menunjukkan bahwa setan itu kalau dicela itu malah bangga dia merasa bahwa yang menyebabkan kamu seperti itu memang saya. Kalau kita tidak mencela setan, kita mengucapkan bismillah, maka setannya malah mengecil seperti lalat. 790. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela ahlas Syam, penduduk Syam. Fa inna, karena sesungguhnya fihim, pada kalangan mereka ada al-abdal, para wali-wali abdal. Abdal itu diambil dari kata-kata badal. Badal artinya pengganti. Mereka disebut wali badal karena setiap ada yang mati dari wali-wali badal ini pasti akan muncul wali-wali yang lain. Hadis ini tentang wali badal derajatnya dhaif. Al-Munawi ketika membahas hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menolak Ibnu Taimiyah yang mengingkari adanya badal. Nah, maka saya jawab, hadis ini dhaif, gak bisa dijadikan dalil. Sehingga kalau Ibnu Taimiyah mengingkari adanya badal, adanya wali-wali badal, ya itu sudah benar hadisnya dhaif kok. Dhaif kan gak bisa dijadikan dalil. Ada rawi bernama Amr bin Waqid di dalam sanadnya ini. Dia seorang rawi yang dhaif, Amr bin Waqid ini, sehingga menyebabkan hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka kami bersama Imam Ibnu Taimiyah yang mengingkari adanya wali badal. Enggak ada wali badal, enggak ada. Tapi memang ini masalah khilafiyah, sehingga kalau ada ulama-ulama yang meyakini adanya wali badal, ya monggo, enggak ada masalah. Bahkan ada buku karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang isinya tentang
wali badal, wali kutub dan sebagainya itu. Tapi kalau saya baca dari awal sampai akhir semuanya hadisnya dhaif. Nah, sehingga ya kembali ke masalah ini tadi, berselisihnya para ulama tentang derajat hadis menyebabkan mereka berselisih apakah adanya wali kutub atau tidak, apakah adanya wali badal atau tidak. Yang mengatakan hadisnya hasan karena saling menguatkan, ya otomatis meyakini ada wali badal, wali kutub. Yang meyakini semuanya dhaif, tidak bisa saling menguatkan karena dhaifnya dahsyat, otomatis mengatakan tidak ada wali badal, wali kutub. 791, la tasubbu, janganlah kalian itu mencela Tubba, orang yang bernama Tubba. Fa innahu, karena sesungguhnya Pak Tubba ini kan qad aslam, dia sudah Islam dia. Hadis riwayat Ahmad sahih. Inilah rahasianya kenapa Allah ketika menyebut Tubba di dalam Al-Quran, Allah menyatakan apa? Wa qauma Tubba wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Allah tidak mencela Tubba, tetapi Allah mencela kaumnya, karena yang kafir itu kaumnya. Jadi Tubbanya ini masuk Islam, kaumnya tetap kafir. Jadi Tubba ini kayak Najasyi, dia masuk Islam tapi rakyatnya masih kafir. Nah, maka Allah dalam surat Qaf ayat 14 Allah mengatakan wa qaumu Tubba. Jadi yang dicela hanya kaumnya saja, Tubbanya enggak dicela. Tubba ini siapa? Dia adalah seorang raja di negara Yaman. Maka dia disebut Tubba al-Himyari, karena Himyar ini salah satu kabilah dari Yaman. Dia kafir dulunya, kemudian masuk Islam. Dan dialah yang pertama kali memberi kiswah, pakaian, baju untuk Ka'bah. Kenapa dia memberi baju untuk Ka'bah? Awalnya dia itu memerangi Mekah, tapi kemudian tidak berhasil. Akhirnya dia memberi kiswah untuk Ka'bah. Nah, ini kenapa dia tidak berhasilnya ini? Ini ada satu pelajaran yang perlu kita ambil. Jadi dia kalau siang hari kan perang, kemudian malam hari kan istirahat. Zaman dulu nggak ada sinar, nggak ada lampu. Jadi perangnya itu siang, perang siang, malam istirahat. Siang perang, malam istirahat. Siang perang, malam istirahat. Tapi setiap malam hari dia selalu diberi jamuan oleh kakek Nabi Muhammad SAW. Jadi kakeknya Nabi ini orang sangat dermawan, sehingga menganggap ini musuh, tapi kan tamu dia dari Yaman jauh-jauh mau memerangi Ka'bah. Maka di siang hari mau memerangi Ka'bah kita lawan, tetapi karena dia tamu ya dijamu. Malam hari dikasih jamuan. Hari pertama kasih jamuan, hari kedua kasih jamuan, hari ketiga kasih jamuan. Akhirnya hari keempat dia mengatakan, orang kayak gini nggak pantas untuk diperangi, udah tinggal aja. Akhirnya tinggal. Nah, setelah itu dia masuk Islam. Nah, kemudian dia kirimkan kiswah untuk Ka'bah karena menghormati orang-orang Mekah yang sudah menjamu dia. Ini semuanya cerita ya, belum bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tetapi hadis Nabi ini sahih. Jangan mencela Tubba. 792, la tasubbu, janganlah kalian itu mencela Ma'izan. Ma'iz sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini kan berzina dia ini. Kemudian setelah berzina dia mengaku lapor kepada Nabi SAW. Nah, Nabi merajamnya. Ketika merajam itu ada orang-orang yang mencela, kamu itu zina sampai dibunuh, sampai mati, celaka kamu. Nah, misalnya begitu. Nah, maka Nabi mengatakan jangan mencela Ma'iz karena dia sudah tobat. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang sudah tobat itu sudah bersih dari dosanya sehingga tidak pantas untuk dicela. Ma'iz ini lakop ya, namanya Gharib. Tapi dia lebih terkenal dengan lakopnya daripada namanya. Gharib bin Malik. Kemudian dilakopi dengan nama Ma'iz. Jadi memang kadang-kadang nama seseorang hilang, lakopnya yang lebih terkenal. Seperti nama saya, Abu Zaidan, lebih terkenal daripada nama asli saya, Muhammad Abdullah. Nah, sehingga tetangga-tetangga saya itu nggak tahu
ada tamu datang, rumahnya Muhammad Abdullah mana? Nggak ada yang tahu. Abu Zaidan, Abu Zaidan mau pojok, atas. Bahkan tukang sampah yang suka ngambil sampah saya itu nulis nama saya itu bukan Muhammad Abdullah, Muhammad Nawara jelas ini. Loh ini kok namanya apa? Ternyata salah ya, dia salah tulis. Mohon maaf, ternyata namanya senten Muhammad Abdullah. Ditulis apa itu? Muhammad Jatmiko atau apa ya? Pokoknya lanjutannya Jawa itu. Ranggenannya. 793. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela Mudhar. Mudhar itu adalah kakek Nabi yang paling tinggi atas sana. Fa innahu, karena sesungguhnya Pak Mudhar itu kana qad aslam, dia juga sudah masuk Islam. Tapi hadis ini sayangnya derajatnya palsu menurut dhaif menurut Al-Albani. Saya mengatakan palsu salah. Dhaif menurut Al-Albani. Saya ulangi lagi, hadis ini dhaif menurut Al-Albani. Karena itu kita nggak tahu ya, apakah Mudhar ini dia sudah masuk Islam atau tidak. Bisa jadi dia masuk Islam. Karena orang-orang zaman dulu itu terbagi dua. Ada yang mereka itu jahiliyah, menyembah berhala. Ada di antara mereka itu yang tidak menyembah berhala, tapi mengikuti sisa-sisa agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 794. La tasubbu, janganlah kalian itu mencela Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal. Fa ini, karena sesungguhnya aku ini qad raaitu, aku sudah melihat lahu bagi dia jannatan, jannah, au jannatain, atau dua jannah. Hadis derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya Waraqah itu sudah masuk Islam di awal-awal Nabi menerima wahyu. Jadi waktu itu kan Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril kan. Nah kemudian dia takut kalau yang datang ini bukan malaikat tapi setan, maka menemui Waraqah. Waraqah mengatakan hadan namus, ini adalah malaikat yang dulu datang kepada Musa. Jadi ini bukan setan, ini adalah malaikat ini. Kemudian dia mengatakan, kalau saya masih mengalami masa kamu sebagai nabi, maksudnya sebagai rasul, saya pasti akan membela kamu, menolong kamu ketika kamu diusir oleh kaummu. Nah ini para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa dia mendapatkan jannah. Ini berarti dia sudah masuk Islam di awal-awal Nabi SAW mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 795. La tasubbi, janganlah kamu mencela. Ini khitabnya kepada Ummul Ala, Ummus Sa'ib. Kalau Ummul Ala itu cerita yang lain. Ummus Sa'ib. Ummus Sa'ib dijenguk oleh Nabi SAW. Ummus Sa'ib gemetar. Maka ditanya oleh Nabi, kenapa kamu gemetar wahai Ummus Sa'ib? Ummus Sa'ib mengatakan, ini gara-gara demam. Mudah-mudahan Allah enggak memberkahi si demam ini. Nah, maka Nabi mengatakan, la tasubbi, kamu jangan mencela al-humma, demam. Jangan mengatakan mudah-mudahan Allah tidak memberkahi demam. Jangan. Itu namanya mencela seperti itu. Fa innaha, karena sesungguhnya demam itu tudhibu, melenyapkan khataya bani Adam, dosa-dosa manusia. Kama yudhibul kiru, sebagaimana ubupan tukang pandai besi melenyapkan khabasa teyengnya atau keratnya al-hadid, besi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ternyata demam itu bagi orang muslim adalah satu rahmat Allah. Allah merahmati dia untuk menghilangkan dosa-dosanya, maka dikirim demam. Nah, maka dengan sebab demam ini dosa-dosanya terbakar, lenyap, hilang. Ini manfaat dari sisi agama. Adapun manfaat dari sisi badan jasmani, para dokter sudah menetapkan, sudah pada tahu bahwasanya demam itu salah satu fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Nah, bagaimana ceritanya kok demam itu bisa membersihkan kotoran di tubuh? Tanya dokter, jangan tanya saya nih, karena saya bukan dokter. Tapi para dokter sudah pada tahu hal itu. Maka demam itu ada dua fungsi. Fungsinya agama disebutkan oleh Nabi di sini, tudhibu khataya bani Adam. Kemudian fungsi dari sisi jasmani itu ada isyarat dari perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi, sebagaimana ubupan pandai besi melenyapkan
kotoran-kotoran pada besi. Jadi besi mengandung kotoran-kotoran. Dipanasi dengan api, dibakar, rontok ini lenyap. Demikian juga kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Nah, itu dipanasi dengan demam, maka jadi gugur kotoran-kotoran tersebut. Maka demam itu sesuatu yang baik untuk tubuh kita, juga sesuatu yang baik untuk agama kita. 796. Tapi jangan minta demam ya. Kecuali kalau panjenengan kuat. Karena ada seorang sahabat Nabi setelah mendengar hadis ini, beliau mengatakan, Allahumma sallit alayyal humma. Ya Allah, jadikanlah demam itu menguasai saya. Dikabulkan oleh Allah, maka setiap hari dia dipegang oleh para sahabat itu selalu demam. Nah, kalau panjenengan kuat nggak apa-apa. Kalau saya lebih suka tidak minta demam, karena susah demam itu. Mau mandi malas, setiap hari kobutan, nggak enak. 796. La tastabdi'u, janganlah kalian itu menganggap lambat rizqi. Fa innahu, karena sesungguhnya lam yakun abdun, tidak mungkin seorang hamba liyamuta mati hatta yablughahu, sehingga sampai kepadanya akhiru rizqin huwa lahu, rizki terakhir yang menjadi jatah dia. Fattaqullah, karena itu takwalah kepada Allah. Bagaimana takwanya? Wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rezeki. Bagaimana membaguskan rezeki itu? Akhdul halal, mengambil yang halal saja, wa tarkul haram, dan meninggalkan yang haram. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri, disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu kalau sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan pergi kemana-mana, pasti akan jadi jatah kita. Kemarin saya mengalami, Pak. Saya biasanya kalau salat di masjid ada pembagian nasi itu, karena rame saya malas rame-rame gitu, saya nggak ikut ngambil gitu. Mending langsung ambil sandal langsung pergi, segera sampai rumah. Nah, waktu itu saya salat di shaf pertama Jumat kemarin itu, mau keluar ternyata belakang saya ada orang salat sunnah, samping kiri saya juga ada orang salat sunnah, samping kanan saya tembok, jadi nggak bisa keluar. Nah, karena nggak bisa keluar, saya tambah salat sunnah lagi, salat sunnah 2 rakaat. Belum selesai salat sunnah 2 rakaat, ada orang datang nasi di samping saya. Nah, setelah itu salam, karena sudah ditaruh di samping, saya merasa kalau nggak diambil ini sombong. Nah, maka saya ambil, saya bawa. Ini contoh bagaimana kalau rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, itu pasti akan sampai juga. Saya pengennya lari langsung pulang, tapi oleh Allah dicegati, gue rasa lari gue, dicegati oleh 2 orang. Nah, maka akhirnya saya terpaksa di situ, gara-gara terpaksa di situ dapat nasi. Tapi ternyata itu belum rezeki saya, Allah sudah catat itu tuh rezekimu. Sampai rumah Zaidan langsung bawa apa itu, langsung dibuka, wah ini untuk saya langsung dimakan dia habis. Ini berarti bukan jatah saya memang. Tapi ini semuanya bukti-bukti bahwasanya apapun bukan jatah kita nggak akan kita makan, apapun jatah kita pasti akan kita sampai pada kita. 797. La taskunil kufur fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Kamu jangan tinggal di desa pelosok, desa Pluto. Fa inna sakinal kufur, karena yang tinggal di desa Pluto itu kasakinil kubur, seperti tinggal di kuburan, sepi, nyenyep, rapena. Maksudnya apa? Orang yang tinggal di desa pelosok yang tidak banyak orang di situ, itu seperti orang mati. Tinggal di kuburan artinya apa? Seperti orang mati. Nah, sebagian ulama memaknai maksudnya adalah kebodohannya dia seperti kebodohan orang mati, seperti orang mati. Jadi orang mati itu dianggap orang bodoh itu dianggap mati menurut para ulama. Sebagaimana dalam syair disebutkan, an-nasu mauta wal ulama'u ahya'u. Orang-orang semuanya pada mati, yang tersisa hidup hanyalah para ulama. Jadi orang bodoh karena bodohnya seolah-olah dia orang mati. Orang berilmu meskipun dia sudah mati,
tapi seolah-olah dia masih hidup. Imam Syafi'i masih kita sebut namanya, Imam Nawawi kita sebut namanya, Imam Suyuti kita sebut namanya, karena mereka ulama-ulama, sehingga mati pun masih seperti orang yang masih hidup. Nah, maka maksud hadis ini adalah kalau kamu tinggal di desa-desa pelosok yang tidak banyak orang, nggak ada kiai, nggak ada pengajian, itu menyebabkan kamu kudu. Nah, kalau kudu nanti seperti para mayit. Menurut sebagian ulama, hadis ini maknanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun secara kenyamanan hidup, memang nyaman di kota. Apapun kebutuhan kita enak. Antum di Solo perlu makan jam berapapun, insya Allah ada Pak. Banyak insya Allah, 24 jam hidup. Tapi kalau antum di tempat pelosok, itu cari makan susah. Paling kalau ada warung kita mau beli enaknya kurni, mie godok nih, nggak ada pilihan yang lain. Maka susah hidup di kampung-kampung pelosok. Hadis 798. La tusallimu, janganlah kalian itu salam taslimal Yahud wan Nasara, seperti salamnya Yahudi Nasrani. Bagaimana salam mereka? Fa inna taslimahum, sesungguhnya salam mereka isyaratun, adalah berisyarat bil kufuf, dalam riwayat yang lain bil akuf, dengan telapak tangan, wal hawajib, dan dengan alis-alis. Hadis ini kata Syekh Albani hasan derajatnya kecuali kalimat hawajib, maka ini dhaif. Jadi sanad hadis ini memang dhaif ya, tetapi kalimat pertama salam mereka dengan telapak tangan ini sahih karena dikuatkan oleh hadis yang semisal. Para ulama mengatakan orang-orang Nasrani salamnya dengan meletakkan tangan pada mulut. Salam orang-orang Yahudi dengan isyarat telunjuk atau isyarat telapak tangan. Salam orang-orang Majusi dengan membungkukkan badan. Salam orang-orang Arab hayyakallah, mudah-mudahan Allah menghidupkan engkau. Salam para raja an'im sabahan, mudah-mudahan engkau nikmat pagi hari ini. Kalau orang Indonesia salamnya apa? Selamat pagi. Nah, salamnya umat Islam adalah assalamualaikum, atau kalau antum pengen ringkas assilmu alaikum, boleh juga. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Hud ayat 69 atau surat Az-Zariyat ayat 25. Saya bacakan surat Hud ayat 69. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سِلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Ini satu qiraah mutawatirah. Qala silmun. Dalam qiraah kita kan qala salamun. Nah, maka boleh kita membaca assalamualaikum, boleh juga kita membaca as-silmu alaikum. Lebih ringkas as-silmu. Tapi kalau yang belum tahu jangan disalami as-silmu, malah marah, ngomong apa. Padahal itu bacaan yang benar, bacaan yang sahih mutawatir. 799. La tusammi, janganlah kamu memberi nama gulamaki, budakmu, robah. Robah itu artinya untung. Wala yasar, jangan pula yasar artinya mudah. Wala aflah, tidak pula aflah, aflah itu beruntung. Wala nafi, tidak pula nafi, nafi itu bermanfaat. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan larangan memberi nama dengan nama-nama ini tadi. Tetapi larangan ini tidak haram karena tetapi makruh saja, karena Nabi SAW pun juga punya budak-budak diberi dengan nama-nama dari nama-nama itu. Nah, sehingga para ulama mengatakan perbuatan Nabi itu menunjukkan bahwa hal ini, larangan ini tidak sampai kepada haram. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW ingin melarang para sahabat dengan nama-nama ini, tetapi ternyata
thumma sakata, kemudian ternyata beliau diam, tidak jadi melarang. Itu maksudnya adalah beliau pengen melarang dengan larangan haram, tapi nggak jadi melarang dengan larangan haram, karena larangan makruh sudah ada dalam hadis ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa sebabnya nama-nama ini kok dimakruhkan untuk dipakai? Padahal isinya kan bagus ya, nafi', bermanfaat, aflah, beruntung, bagus. Ini berkaitan dengan adat orang Arab zaman dahulu. Mereka itu sukanya tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu yang didengar. Misalnya bertanya, mubarak ada nggak? Oh mubarak nggak ada. Nah, mubarak itu artinya orang yang diberkahi. Nah orang Arab dulu ketika mendengar mubarak nggak ada, itu merasa sial. Wah berarti saya tidak akan diberkahi hari ini. Nah tatayur itulah yang menyebabkan Nabi ingin melarang dengan larangan haram nama-nama ini. Nah maka kalau begitu kita ingat kaidah. Kaidahnya mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Kalau ada sebab, maka hukum muncul. Kalau tidak ada sebab, maka hukum tidak muncul. Maka bagi yang dia itu tidak pernah merasa tatoyur dengan kalimat-kalimat seperti itu, nggak ada masalah. Nasi nama anaknya dengan nama Yasar, nasi nama anaknya namanya Yasir, Nafi, nggak ada masalah nih, karena dia tidak sama sekali tidak terjerumus pada tatoyur yang menyebabkan Nabi SAW ingin melarang dari nama-nama ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadis terakhir dalam pertemuan kali ini 9800. La tusammu, janganlah kalian memberi nama al-inaba, anggur, dengan nama al-karm. Wala taqulu, dan janganlah kalian itu mengatakan khaybatad dahr, sial ini, masa ini. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah huwad dahr, dialah pengatur atau pencipta ad-dahr atau masa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini melarang kita menyebut anggur dengan nama al-karam. Kenapa? Karena karam itu satu kata dalam bahasa Arab yang mengandung makna banyak kebaikan atau banyak manfaat. Nah dulu orang-orang Arab itu suka menyebut anggur dengan istilah al-karam. Nah ini dilarang oleh Nabi, kenapa? Karena dikhawatirkan itu bisa menghantarkan kepada memuji sesuatu yang haram, yaitu khamar. Karena khamar zaman dulu biasa dibuat dari anggur. Nah mereka kalau menyebut anggur sebagai al-karam, nah itu berarti memuji anggur, nah, sehingga bisa menyebabkan orang itu jadi kemudian apa? Beranggapan ini khamar, ini juga baik karena khamar itu terbuat dari anggur, nah, sehingga kemudian memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka dilarang oleh Nabi menyebut anggur dengan nama al-karam. Memang orang Arab punya dua bahasa ini ya, anggur disebut inab, anggur disebut karam. Itu udah bahasa orang Arab zaman dulu, sejak dulu begitu. Tapi oleh Nabi kemudian istilah karam ini dilarang ya, karena bisa menyebabkan tadi orang kemudian semangat atau tertarik untuk minum khamar. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullah.